Konflik Israel-Palestina semakin memanas. Konflik yang sudah terjadi sejak dulu ini semakin memanas karena serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina semakin brutal. Pertanyaannya, kenapa Israel begitu bernafsu untuk menguasai Palestina? Pada dasarnya, konflik berkepanjangan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan Israel menguasai Palestina. Israel berpedoman pada deklarasi Balfour pada tahun 1917 menyatakan bahwa Inggris mendukung pembentukan tanah air bangsa Yahudi di Palestina. Israel bersikukuh ingin menguasai wilayah Palestina karena orang-orang Yahudi menganggap negara ini adalah rumah leluhur mereka. Sementara masyarakat Palestina yang mengklaim tanah itu adalah tanah kelahiran mereka pun menentang tindakan tersebut. Alhasil, ketegangan antara kedua bangsa ini pun tidak dapat terhindarkan. Kalau Israel mengacu pada perjanjian lama, maka kita menemukan janji Tuhan kepada Nabi Ibrahim, bahwa keturunanmu itu diberi janji negeri di Al-Ardil Muqaddasah, negeri yang suci. Maka jika Israel mau mengacu dengan kata perjanjian itu, otomatis orang Arab juga punya hak di sana. Tetapi, mereka tidak mau mengakui orang Arab sebagai anak Nabi Ibrahim. Ini terjadi karena Nabi Ibrahim menikah dengan perempuan budak yaitu Siti Hajar. Pada dasarnya tidak semua orang Yahudi jahat. Orang Yahudi sekarang secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang kejam. Yang kejam itu namanya Zionis. Itu yang berkuasa sekarang. Di Israel sendiri tidak sedikit masyarakatnya yang protes dengan keadaan ini, karena itu bertentangan dengan kemanusiaan. Tapi mereka juga tidak berdaya untuk menghentikan tindakan pemerintah mereka. Ustadz Abdul Somad melalui ceramahnya yang diunggah kanal YouTube pernah berkata, alasan kenapa Israel ingin menguasai Palestina adalah karena mereka ingin membangun negara yang diyakini menjadi tempat turunnya Mesias. Siapa Mesias itu? Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kristos atau Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus. Menurut UAS, Mesias kini sudah menunggu dan sedang melihat ke bawah. Kalau dia lihat di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah bentang karpet hijau baru dia turun ke bawah. Adapun yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman. Karena itu, dalam beberapa tahun kebelakang Israel gencar melakukan penghijauan di Palestina. Mereka melakukan penanaman besar-besaran yaitu dengan pohon garkat, sesuai apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pohon garkat itulah yang nantinya akan dijadikan kaum Yahudi bernaung. Karena menurut Nabi, garkat adalah pohon Yahud, ujar UAS. Penting untuk diingat bahwa konflik Palestina-Israel adalah masalah yang sangat kompleks, dan pendekatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya adalah rumit. Dalam upaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mencapai perdamaian yang adil, penting untuk berpegang pada prinsip-prinsip perdamaian, hak asasi manusia, dan dialog konstruktif.